atau kita buat satu meal prep gitu ya setiap kali kita mau makan untuk kebutuhan kita besoknya. Jadi untuk mengoptimalkan tubuh kita, sebaiknya kita juga harus paham juga nih konsep namanya mindful eating ya. Oke, jadi di dalam gizi seimbang ini ada yang namanya isi piring makanku. Dan di dalam isi piring makanku ada yang namanya zat gizi makro dan juga zat gizi mikro. Aku Vanessa, kembali lagi di Biris, Food Stories. Lebaran memang penuh dengan kebahagiaan dan tentu saja hidangan lezat ya. Setelah itu, tapi banyak nih dari kita yang bingung, gimana sih cara kembali ke pola makan yang sehat setelah sekian banyaknya makanan enak setelah Lebaran. Nah, tenang aja nih, di podcast kali ini kita akan mendatangkan ahli gizi yang akan memberikan kita semua khususnya Besti Bulog tentang tips and trik untuk menjaga keseimbangan tubuh agar nggak lebaran setelah lebaran. Oke, daripada menunggu terlalu lama, mari kita sambut. Ini dia Kak Soraya. Halo Kak. Halo. Aku bisa panggil apa nih Kak? Boleh Aya. Oh, Kak Aya. Oke, boleh. Oke. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kak Aya sudah hadir di Biris Food Stories episode kali ini. Nah Kak Aya nih, banyak yang merasa sedikit kewalahan nih Kak setelah lebaran karena banyak banget nih makanan enaknya ya kalau misalnya lebaran. Kayak susah untuk mengontrol makanan yang sudah kita asup selama lebaran. Nah, kalau menurut Kak Aya sendiri nih, apa sih yang menjadi atau yang terjadi pada tubuh kita setelah kita makan berlebihan setelah lebaran? Oke, Kak Vanessa, jadi kalau untuk apa sih yang jadi masalah gitu ya ketika kita setelah lebaran jadi lebaran, ini biasanya terjadi karena memang adanya kenaikan berat badan yang berlebihan. Karena apa? Karena kita pasti saat lebaran kemarin itu lebih banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi banget nih sama yang namanya makanan tinggi lemak dan juga makanan yang tinggi gula. Gitu. Jadi itulah yang membuat seseorang berat badannya jadi naik. Bukan hanya berat badannya aja, tapi juga kadar kolesterolnya dan juga kadar gula darahnya. Oke, karena memang ya kayak kalau biasanya lebaran itu kan identik banget dengan gula, rendah, iya, minyak. Iya. Oke, menarik sekali nih Kak. Jadi meskipun kita suka makan makanan yang khas lebaran gitu ya kayak ternyata penting juga nih untuk memberikan tubuh untuk lebih lebih pulih lagi seperti itu ya Kak. Tapi gimana sih Kak cara kita bisa memulai kembali ke pola makannya sehat setelah itu? Apa yang harus diperhatikan nih Kak? Oke, jadi ada beberapa hal yang harus banget diperhatikan walaupun memang ini sebetulnya jadi tantangan gitu ya. Ketika setelah lebaran kita mau nih hidup sehat lagi karena kemarin udah berantakan gitu ya pola makannya. Jadi kalau menurut aku kita kayaknya juga ini deh jadi harus sadar gitu ya bahwa apa yang kita makan itu sebetulnya nggak bagus-bagus banget untuk tubuh kita gitu. Dan kita boleh kok menyiapkan atau kita buat satu meal prep gitu ya setiap kali kita mau makan untuk kebutuhan kita besoknya. Jadi kita udah tahu tuh kita mau makan apa, menu-menu sehat yang gampang dan mudah banget untuk didapetin. Kayak gitu. Jadi itu sebetulnya kembali lagi ke pikiran kita sih. Kita mau hidup sehat atau mau terus-menerus seperti ini gitu ya, hidup yang tidak sehat gitu. Jadi meal prep ya Kak ya? Iya, kita bisa buat meal prep yang mudah aja buatnya. Simple-simple aja. Betul. Oke Kak. Tapi juga terkadang nih Kak, kita juga merasa kesulitan nih Kak. Tentunya Besti Bulog ini tentunya merasa kesulitan memilih makanan yang sehat nih Kak setelah lebaran. Terutama karena banyak makanan yang mengandung tadi lemak, gula, minyak, dan lain sebagainya. Ada nggak sih Kak tips untuk memilih makanan sehat namun tetap enak saat kembali ke rutinitas sehari-hari? Oke, jadi aku tuh sering banget saranin beberapa orang gitu ya kalau konsultasi gitu. Jadi lebih baik tuh kita mau makan sehat itu yang mudah untuk didapetin. Jadi kita bisa pakai bahan bakunya tuh pangan alami aja, yang mudah untuk kita dapatkan di rumah, yang gampang banget gitu ya. Kita bisa langsung masak, ada kita stok di dalam kulkas, ada sayuran, ada protein. Itu kan sebetulnya hal yang mudah gitu ya. Karena untuk makanan sehat itu sebetulnya nggak perlu yang mahal dan nggak perlu susah-susah juga untuk dapetin gitu ya. Jadi kita bisa kok stok bahan pangan alami aja di rumah dan nantinya kita olah jadi makanan yang kaya tuh akan nilai gizinya. Iya benar sih Kak, kayak tadi yang Kakak sampaikan meal prep itu berarti bisa dari sayuran, bisa, buah-buahan, bisa ya. sekali. Menambah vitamin dan juga
badan jadi tetap sehat ya Kak Iya, ya? betul. Oke Kak, banyak nih Kak Besti Bulog yang bingung soal gizi seimbang. Sebenarnya tuh apa sih Kak gizi seimbang itu sendiri agar tubuh kita ini tetap optimal tanpa harus merasa dibatasi gitu Kak? Oke, jadi gizi seimbang ini kita harus tahu dulu prinsipnya bahwa gizi seimbang adalah nilai atau komposisi nilai gizi yang terdiri dari jumlah dan juga jenis yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan gizi kita dalam satu hari. Gitu. Dan kita juga harus paham bahwa tidak ada satu makanan pun yang dapat memenuhi atau lengkap nilai gizinya. Makanya kita perlu untuk mengkonsumsi makanan ini secara beragam. Oke. Kalau yang satu pertanyaan lagi Kak terkait gizi tubuh tetap optimal tanpa harus merasa dibatasi. Oke, jadi kalau untuk apa sih yang membuat tubuh ini tetap optimal gizinya tanpa kita membatasi gitu ya. Jadi ini penting banget sebetulnya Mbak Vanessa. Kita banyak banget nih orang-orang yang nggak paham gitu ya dan merasa bahwa makan ini dibatasi, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Jadi untuk mengoptimalkan tubuh kita, sebaiknya kita juga harus paham juga nih konsep namanya mindful eating ya. Gitu ya, karena ini juga nih kadang-kadang yang bikin kita jadinya apa ya, kayak nggak peduli gitulah tentang makanan gitu kan, merasa bahwa segalanya itu dibatasin. Jadi kalau segala hal dibatasi sebetulnya itu bukan prinsipnya gizi seimbang ya, karena kita maunya makan itu harus dengan sadar, tidak dibatasin, bukan berarti kita dalam mengikuti porsi seimbang ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu nggak betul juga seperti itu. Oke, jadi di dalam gizi seimbang ini ada yang namanya isi piring makanku. Dan di dalam isi piring makanku ada yang namanya zat gizi makro dan juga zat gizi mikro. Di dalam zat gizi makro ini ada yang namanya karbohidrat, ada yang namanya protein dan juga lemak. Sedangkan zat gizi mikro ada vitamin dan mineral yang tentu harus semuanya tercukupi dalam satu hari. Nah, untuk mengoptimalkan tubuh kita dapat gizi yang baik, kita harus mengkonsumsi kedua nilai gizi tersebut. Jadi ada zat gizi makro dan juga ada zat gizi mikro. Oke Kak. Nah Kak, berbicara soal karbohidrat tadi yang tadi telah Kakak sampaikan ya Kak ya. Banyak sekali mungkin di sini Besti Bulog yang ngerasa kayak, aduh kayak aku nggak boleh kebanyakan karbohidrat nih kayak gitu. Ataupun kalau misalnya kelebihan nanti berat badanku naik lagi yang kayak gitu-gitu ya Kak ya. Karena banyak sekali nih Besti Bulog yang seperti itu. Nah, ada nggak sih Kak porsi karbohidrat yang baik bagi tubuh itu seperti apa? Oke, jadi tadi yang sudah aku bilang bahwa kita ada namanya isi piring makanku. Dan di dalam isi piring makanku itu ada karbohidrat, ada seratnya, ada proteinnya. Nah, untuk karbohidratnya sendiri, sarannya sih lebih baik 20 sampai dengan 30% dari isi piring makan. Jadi sisanya bisa kita limpahkan ke protein dan juga sayurnya. Berbicara soal karbohidrat nih Kak, kan karbohidrat itu sendiri kan salah satunya ada nasi ya Kak ya. Nah, aku tuh punya salah satu rekomendasi dari BeFood nih Kak. Ya, ini namanya beras Setra Ramos. Kakak boleh? Aku boleh pegang. Kakak. Nah, beras Setra Ramos ini merupakan beras yang diproduksi oleh BeFood yang diolah dengan teknologi modern dan juga dari petani lokal nih Kak nih. Dan cocok banget untuk disajikan oleh Besti Bulog nih yang mau menjaga berat badannya juga boleh banget ya Kak ya. Oke, jadi Setra Ramos ini merupakan beras untuk menambah energi kita nih Mbak Vanessa. Kenapa? Karena sebagai sumber karbohidrat untuk memberikan energi harian dan juga cocok dikonsumsi oleh Besti Bulog. Betul banget. Dan bisa dibeli di manapun di supermarket terdekat. Oke, berasnya untuk Kakak. Makasih. Nah, kalau tadi kita telah membahas seputar porsi karbohidrat nih Kak. Kalau terkait pola makan sehat pasca lebaran juga melibatkan olahraga kan Kak tentunya. Nah, menurut Kak Ayat sendiri, olahraga seperti apa sih Kak yang paling tepat untuk dipilih setelah berlebihan makan selama lebaran? Oke, jadi kalau untuk olahraga ini juga penting banget karena kita nggak cukup hanya untuk mengatur pola makan aja. Jadi olahraga juga penting. Olahraga apa sih yang diperuntukkan gitu ya? Sebetulnya kita mau olahraga tuh yang simple aja dulu karena kita maunya ada niat dulu nih dari orang yang mau nggak mau lebaran gitu ya. Jadi apa aja sih, bisa kok kita mulai dari jogging dulu gitu ya, kita bisa jogging atau mulai untuk berjalan kaki 30-45 menit itu juga oke banget gitu ya. Karena penelitiannya ternyata menyatakan jalan kaki aja secara rutin 10.000 langkah ini mampu meningkatkan atau menurunkan kadar kardiovaskuler di dalam tubuh seperti itu.
Lalu ada lagi nih, kalau sekarang mungkin lagi hits banget sama Pilates ya. Iya. Nah itu juga bagus juga, dan juga yoga. Yoga juga olahraga yang baik juga untuk dilakukan gitu. Dan bukan hanya itu, tapi juga sepeda. Jadi sepeda di luar ruangan atau di dalam ruangan secara statis itu juga baik dan perlu juga untuk kita lakukan untuk meningkatkan kekuatan tubuh kita. Dan ini juga harus diperhatikan ya Mbak Vanessa, kalau olahraga itu kita perlu penyesuaian diri. Jadi kita juga nggak boleh yang diforsir banget. Jadi tetap harus mengikuti tubuh kita seperti apa. Jadi harus yang pelan-pelan dulu, dan juga durasinya disesuaikan lagi. Oke, jadi banyak ya Kak, sebenarnya olahraga simple pun banyak yang bisa kita lakukan ya Kak. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga nih Kak, sebenarnya BeFood juga memiliki BeFood Community ataupun komunitas yang menggunakan produk-produk BeFood. Nah, di situ di dalamnya ada salah satu acaranya yakni terkait olahraga. Kita udah sering banget Kak melakukan kegiatan-kegiatan olahraga untuk yang namanya menyehatkan badan, seperti terakhir itu ada trekking dan lain sebagainya. Oh iya, jadi gimana ya kira-kira kalau mau join ikut bergabung? Gampang banget Kak. Jadi caranya Besti Bulog bisa memfollow, yang pertama memfollow Instagram @bulogbusiness dan juga Bulog BeFood, yang dimana nantinya di dalam Instagram tersebut ada di bio-nya nih Kak, ada link untuk bisa masuk ke dalam komunitas BeFood ini. Seperti itu Kak. Kalau bisa tertarik langsung bisa, Kakak boleh langsung follow Instagramnya ataupun Boleh, nanti aku follow ya. langsung join karena acaranya pasti seru banget nih Kak. Oke, Kak Aya, sebelum berakhir podcast kali ini, apakah ada saran terakhir dari Kak Aya untuk teman-teman yang ingin memperbaiki kebiasaan makan setelah Lebaran ini, tapi merasa nggak tahu nih ataupun kesulitan untuk melakukannya? Oke, kalau dari saran aku, lakukan dulu secara perlahan. Jadi kita juga nggak boleh memforsir tubuh kita terlalu berlebihan, memaksa tubuh kita untuk melakukan diet ekstrim gitu ya. Jadi perlu untuk lakukan secara perlahan dulu. Dari mulai hal kecil dulu sih. Contohnya misal kita jarang mengkonsumsi minum air mineral, nah kita bisa nih untuk membawa dari rumah tumbler berisi air putih gitu ya. Dan kita mulai mengurangi sedikit demi sedikit makanan-makanan yang manis, lalu mulai untuk memasak sendiri nih makanan dari rumah. Kalau yang biasanya kita mungkin lebih sering pesan online untuk beli gitu ya, makanan-makanan yang tinggi banget sama lemaknya, tinggi gulanya. Kali ini kita lebih aware lagi sama tubuh kita lebih memilih untuk masak dari bahan pangan lokal, jadi secara alami saja gitu. Jadi itu sih hal-hal yang sebetulnya bisa diterapkan di rumah dan tentunya bisa diterapkan dalam jangka waktu panjang. Oke. Itu tadi pembahasan seru kita tentang nggak lebaran setelah lebaran. Semoga tips dari Kak Aya tadi membantu Besti Bulog dalam menjaga kesehatan tubuh serta pesta makan setelah lebaran tadi. Jangan lupa, kesehatan itu penting dan juga mengatur pola makan yang dengan bijak adalah langkah kecil menuju tubuh yang lebih sehat lagi. Terima kasih yang telah menonton Biris BeFood Stories episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe akun YouTube Bulog Bisnis dan juga stay tune di episode Biris berikutnya. Oh iya, saat ini Biris sudah ada loh di podcast Spotify. Jangan lupa didengarkan ya Besti Bulog. And see you!